Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodes, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Ada 3 hal yang dapat kita maknai dari 2 bacaan suci dan referen Mazmur hari ini. Pertama, dari referen Mazmur, mulutku mewartakan keadilanmu. Kapan saat terbaik kita memakai mulut untuk mewartakan keadilan? Sudah ikut pembekalan BKSN kan? Ampenan sudah atau belum? Belum. Nanti lihat di bahannya. Kita mengambil tema tentang Allah yang adil. Dan saya rasa cara terbaik untuk mewartakan keadilan Allah itu ikut pendalaman BKSN 2024 pada bulan September. Siapa yang mau mewartakan keadilan Allah dengan mulutnya, ikut saja sharing kitab suci dengan tema-tema yang ada, karena banyak berbicara tentang keadilan Allah melalui 2 orang nabi, Nahum dan Habakuk. Atau kalau mau dengar sedikit penjelasannya, nanti kalau ada yang punya channel YouTube saya, dengar di situ, karena kami di Mataram sudah pembekalan BKSN.
Yang kedua, cerita dari bacaan pertama yaitu Nabi Yeremia. Ada sebuah kata-kata menarik yang layak untuk kita maknai, yaitu ketika Tuhan mengatakan begini, janganlah engkau gentar di hadapan musuhmu, karena kalau engkau gentar, aku akan menggentarkanmu. Hidup kita itu tidak terlepas dari dua kenyataan ini, kurang percaya diri dan terlalu percaya diri. Seringkali kalau kita menghadapi sebuah kenyataan, hal yang membuat kita kalah adalah ketika kita merasa kurang percaya diri. Tapi ketika kita mengalami kenyataan kurang percaya diri, kita perlu ingat, kita itu ciptaan Tuhan, apalagi kita ini murid Yesus. Kalau saya pribadi, saya selalu memakai moto tabisan saya yang ada di kasula ini, aku tidak seorang diri. Cerita ketika Yesus ditinggalkan seorang diri oleh para muridnya, dia membangkitkan kepercayaan diri untuk menegaskan bahwa walaupun dia ditinggalkan seorang diri, Bapa selalu menyertai dia. Jadi Yesus bilang, kamu akan pergi meninggalkan aku dan kamu akan tercerai-berai. Tetapi sesungguhnya aku tidak seorang diri karena Bapa senantiasa menyertai aku. Dari Yohanes 16:32. Jadi itu adalah cara untuk membangkitkan kepercayaan diri ketika kita kehilangan kepercayaan diri. Atau ingat kata-kata Tuhan kepada Yeremia, janganlah engkau gentar di hadapan musuhmu, karena kalau engkau gentar, aku yang akan menggentarkan engkau. Dan di bagian akhir bacaan kita mendengar bagaimana Tuhan memberikan kepastian kepada Yeremia, bahwa tidak ada satupun yang bisa mengalahkan engkau, karena aku menyertai dan melindungi engkau. Nah, pertanyaannya, percaya betulkah kita pada bantuan dan pertolongan Tuhan? Saya rasa kalau kita kehilangan kepercayaan diri, kita jangan sampai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Untuk apa kita beriman kalau kita percaya? Apalagi kita hidup di daerah minoritas seperti ini, percaya diri dan percaya kepada Tuhan itu kunci. Kemudian hal yang juga menarik itu kelebihan kepercayaan diri. Ini juga bisa menciptakan persoalan, karena kalau kita over self confidence istilahnya, kelebihan kepercayaan diri itu yang membuat kita menganggap remeh semua yang lain dan kita merasa seolah-olah kita yang paling hebat dari semuanya. Dan saya rasa inilah yang menyelimuti Herodes dan Herodias dalam Injil ketika mereka terlalu percaya diri bahwa mereka bisa mengatur semuanya, termasuk memenggal kepala Yohanes. Ini kan kelebihan kepercayaan diri. Dan kadang-kadang memang kita ketika kelebihan kepercayaan diri, kita meremehkan orang lain, kita menganggap rendah orang lain, bahkan kita bisa menyusahkan orang lain atau membuat orang lain menderita. Dan dari peristiwa pembunuhan Yohanes Pembaptis, hal yang dapat kita maknai selain kelebihan kepercayaan diri menciptakan risiko, itu dalam keadaan kondisi dilematis, orang bilang jangan berani mengambil keputusan. Sebenarnya kalau kita menyimak Injil, Herodes itu berada dalam posisi dilematis hatinya. Di satu sisi dia dendam karena Yohanes pernah menegur dia, tapi di sisi yang lain dia segan dan merasa tertarik dengan khotbah-khotbah dan pembicaraan Yohanes. Jadi hatinya berada dalam kondisi dendam dan segan. Dan ini kan sebuah posisi dilematis. Nah, ternyata keseganan dikalahkan oleh rasa dendam ketika dalam kondisi dilematis ia lebih mengedepankan gengsi. Karena dia sudah terlanjur berjanji untuk beri apa saja kepada anak Herodias yang menari di depan tamu yang dia undang. Ini kan masalah gengsi. Sudah kadung memberikan janji dan sudah kelebihan berbicara, over self confidence tadi itu. Makanya ya mau tidak mau akhirnya dia menuruti permintaan Herodias yang dititipkan lewat anaknya, harus memenggal kepala Yohanes. Jadi inilah posisi dilematis. Kita juga sering menghadapi kondisi dilematis. Orang bilang kalau sedang hati tidak pasti atau galau atau dilema, jangan mengambil keputusan. Yang perlu diambil adalah membuka hati di hadapan Tuhan, membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Itu berarti doa adalah pilihan terbaik. Jadi berdiam diri di hadapan Tuhan sambil berdoa adalah cara terbaik untuk mengatasi posisi hati yang sedang dilema. Karena kalau tidak, iblis akan masuk, bekerja dan mempengaruhi hati kita. Dan itulah yang mempengaruhi hati Herodes. Jangan lupa jaga hati, biarkan Tuhan selalu bekerja. Dan biarkan hati kita
selalu punya percaya diri dan percaya kepada Tuhan, penyelenggara dan pelindung kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati.